Suatu hari, Belanda datang di wilayah Sumatera Barat, tepatnya Minangkabau. Ibu, tahu nggak sih Belanda udah sampai sini loh. Waduh, benarkah? Bagaimana jadinya kita nanti? Hei, tunduklah kalian pada air. Jika tidak, kalian akan Tuhan, saya akan hormat dan tunduk kepada Tuhan. Good. Tuan, saya mendengar di daerah sini ada 2 orang kaum yang sedang berkonflik sengit. Nice info. Kita butuh wilayah perluasan kekuasaan. Dengan ini, kita bisa dengan mudah menguasai wilayah ini. Tinggal kita adu domba saja. Oke, baik Tuan. Sementara itu di wilayah lain, kaum putih menjumpai kaum hitam yang sedang melakukan perbuatan keji, yaitu berjudi. Kaum putih berniat untuk menegur mereka. Hai kalian, tolong hentikan perbuatan keji dan permainan keji kalian. Sekarang! Mengapa dihentikan? Ini tradisi kami. Ya betul, ini adalah tradisi kami. Hentikanlah atau Tuhan akan melaknat kalian, wahai kaum hitam. Tidak. Jika kalian di sini hanya ingin melarang kami, pergilah kalian dari sini. Oke, jika kalian selesai duduk diingatkan, kami akan pergi. Pergi saja. Mereka tidak berhasil menghentikan kaum hitam. Belanda pun menemui kaum putih. Tujuannya untuk mengadu domba. Good afternoon. Good afternoon Tuan. Ada apa dengan kaum kami dan kaum hitam sehingga Tuan berhenti di sini? Apakah kalian tidak merasa kaum kalian jumlahnya lebih sedikit daripada kaum hitam? Dan kaum hitam telah mengata-ngatai kaum kalian tentang hal-hal yang buruk. Benar, kalian harus hati-hati karena bisa jadi kaum kalian akan terpecah belah. Jika kalian tidak percaya, terimalah uang ini. Dan jika saya berbohong, kalian boleh menghabiskan uang ini. Tidak Tuan, kami akan selalu percaya kepada Tuan. Hah, bagus. Ayo. Setelah mengadu domba, Belanda pun pergi. Setelah itu, kaum putih mulai terpengaruh oleh kata-kata Belanda. Iya, kaum seperti kalian menghina kaum kami. Hah? Menghina? Lah, bukannya kaum kalian yang menyindir dan meremehkan kaum kami? Sudah paling merasa benarkah? Benci itu kah? Konflik terjadi antara dua kaum tersebut. Kaum putih melaporkannya kepada pemimpinnya, yaitu Tuanku Imam Bonjol, yang akhirnya memutuskan untuk melakukan penyerangan terhadap kaum hitam. Langsung serang aja. Tuan, ada apa? Tolong kami diserang oleh kaum putih. Benarkah itu? Yakin Tuan? Baiklah, akan saya bantu kaum kalian. Baik Tuan, Terima kasih. Ya. Hahaha. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada kita. Dengan ini kita akan berhasil mengadu domba kedua kaum tersebut dan menguasai wilayah. Karena banyak dari kaum hitam yang menjadi korban dalam peperangan, kaum hitam meminta bantuan kepada pihak Belanda. Tetapi ternyata kaum hitam hanya dimanfaatkan oleh pihak Belanda agar Belanda dapat menguasai wilayah Minangkabau. Setelah menyadari hal tersebut, kaum hitam menemui kaum putih dan akhirnya mereka bersatu dan merencanakan untuk melakukan penyerangan balik terhadap Belanda. Ya, saya rasa juga seperti itu. Mari kita bersatu untuk melawan Belanda. Ayo. Belanda yang mengetahui hal tersebut sangat kaget dan merasa kecewa karena rencananya telah gagal. Akhirnya, perang pun terjadi dengan Belanda yang mengirimkan 500 pasukan dari Pulau Jawa. Perang tersebut dinamakan Perang Padri dan dimenangkan oleh Belanda. Tetapi kaum Padri berhasil kabur dari pihak Belanda.
Tuanku Imam Bonjol juga berhasil selamat dari perang tersebut. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang oleh Belanda di pertemuan perundingan. Tetapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol diculik oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol berhasil diculik oleh Belanda. Kemudian beliau diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon, dan terakhir ke Manado sebelum meninggal pada bulan Oktober 1864.